Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sempat hadir di tempat ini ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rumil. Karena alhamdulillah ada beberapa sahabat-sahabat dari Bintaro, dari BSD, dari Rawamangun. Selesai pengajian itu, kami ikut kajian melalui radionya, Masya Allah. Dan sekarang katanya lebih jernih, alhamdulillah. Sejernih ibu-ibu niatnya datang kemari. Amin ya rabbal alamin. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Niatnya, iya. Niatnya yang akan membuat kita menjadi lebih baik, karena manusia ini itu ada dua perbuatan, perbuatan lahir sama perbuatan batin. Perbuatan lahir anggota tubuh, perbuatan batin dada di dalam hati. Mana yang lebih dahsyat, perbuatan lahir apa perbuatan batin? Yang lebih dahsyat itu adalah batin. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan tegas mengatakan, kata-katanya simpan dalam hati kita masing-masing. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, punten a'malul qalb afdal min a'malil jasad. Perbuatan hati lebih kokoh, lebih kuat daripada perbuatan jasad. Kenapa demikian? Ya, bisa jadi jasadnya sedang sholat tapi hatinya lagi di mall. Ya, bisa jadi jasadnya di pengajian tapi hatinya lagi kemana saya nggak tahu. Iya. Tapi yang jelas, misalnya saya datang kemari karena misalnya dari subuh tadi ada tamu, ngobrol sampai lupa sarapan, sampai akhirnya datang kemari. Saya pun tidak minum karena lupa dengan tausiah saya. Habis ini langsung saya berangkat lagi, tidak makan, tidak minum, lupa sampailah maghrib. Pas maghrib saya makan. Kira-kira dapat pahala puasa nggak? Tidak, kalau tidak disertakan dengan perbuatan hati, niat. Iya. Ibu sekarang sedang saum kemis, udah datang kemari niat kemis, begitu duduk ternyata nanti ke toilet ternyata datang tamu, punten, harus batal nggak? Batal, secara perilakunya batal, tapi saumnya jadi apa nggak? Niatnya diterima. Berarti punten, amal dahsyatnya perbuatan hati lebih kuat daripada perbuatan jasad. Bisa dipahami bunda ya? Ini perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Iya, bahkan punten semua sudah tahu 7 golongan yang diselamatkan kelak di alam mahsyar. Masih ingat kan? Waktu saya sampaikan kan? Di antaranya banyak sekali. Di antara 7 ini berkaitan dengan hati semuanya. Imam adil, bukankah keadilan berawal dari hati? Iya. Apalagi coba disebutkan lagi dengan dahsyatnya, apalagi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki atau perempuan yang hatinya terpaut dengan masjid. Hati bukan? Hati semuanya. Rajulun, seorang laki-laki atau perempuan mengingat Allah Subhanahu wa taala, fafadat aina, hatinya mengingat nama Allah sampai bergetar berlinang air matanya, juga perbuatan hati. Orang yang diajak maksiat lalu dia katakan inni akhafullah, itu juga perbuatan hati. Subhanallah. Apa coba? Jadi yang ingin saya sampaikan, perbuatan hati ini akan lebih kuat, lebih dahsyat dari perbuatan jasad. Kalau sholat ada rukunya, ada sujudnya, segala macam, tapi begitu dia tidak bisa bergerak, bisa nggak sholat sambil duduk? Karena dia lagi sakit, hatinya bergerak kan? Hati, luar biasa.
Maka subhanallah, perjalanan bunda datang kemari sudah meniat baik, lalu niat yang suci dilaksanakan, Masya Allah, luar biasa pahala yang didapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan membahas bahasan atau tema yang akan kita bahas masih dalam Isra Mi'raj. Ingat ya? Iya, tapi saya akan ulangi lagi mulai naik ke atas. Iya, karena mungkin nanti ibu, bunda yang berbahagia semuanya, ini dari Rumil juga sudah mulai diupload ke YouTube. Jadi semuanya bisa dilihat pengajian Rumil ini di YouTube. Iya, sudah dilihat ya. Alhamdulillah. Jadi dilihat karena itu ada pelajaran untuk mengingatkannya lagi. Subhanallah. Para pejuang di Rumil ini, para penitia di Rumil ini, siapapun, insya Allah pahalanya adalah terus berlanjut. Seandainya yang telah berjuang ini wafat, tapi selagi masih ada rekaman itu, tetap pahalanya akan didapatkan bagi orang yang telah berjuang di situ. Subhanallah. Iya, mungkin cukup sih kalau Rumil, insya Allah sudah cukup, namun tidak menutup. Maksudnya sudah cukup, sudah ada kamera, sudah ada apalagi namanya, wifi, sudah segala macam, insya Allah. Tapi masa kita nggak ada sifat iri gitu dengan mengatakan, tolong dong rekamin ini nanti jadi 10 keping, bagikan ya ke majelis taklim. Tolong dong bagikan ini jadi 10 keping, bisa dividikan nggak ya? Tolong dividikan ya. Setelah itu apa? Bisa ibu bawa hadiahkan kepada teman-teman, bisa kan? Itu adalah para dai. Para dai itu bukan hanya yang berbicara saja, tapi ada buku yang kemarin sempat dibagi-bagikan, ya kan? Bagikan, itu juga dai. Masya Allah, saya sedang berjalan dalam kendaraan di lampu merah, itu anak muda, waduh, hebat luar biasa. Hebatnya apa? Musiknya kenceng banget, buduk. Sampai ternyata ada mobil yang memang nggak pakai saung apa-apa, musiknya itu saking kencengnya, mobil saya tuh getar der gitu tuh. Subhanallah. Ternyata saya tanya kepada ahli-ahli yang begitu, itu kalau udah ngadu musik bisa pecah itu, apa katanya? Kaca dan speaker itu bisa pecah. Waduh, dudak. Saya buka, saya ngelihat, Assalamualaikum. Hah? Dia nggak dengar. Assalamualaikum. Kebetulan saya ada CD ngaji Quran. Ini nih, CD. Enggak, makasih. CD. Makasih. Iya, akhirnya nggak diterima, alhamdulillah. Iya. Terima kasih, jalan. Tapi seandainya pun dia terima, kita sudah dakwah. Bunda ya, bila perlu di mobil siapkan kaset ngaji Quran, kaset tausiah segala macam, lampu merah, Apalagi kalau sudah berjilbab seperti ini begitu. Assalamualaikum, ada perempuan lagi. Iya, hadiah, silakan. Ambil, terima, Masya Allah, luar biasa. Itu juga seorang mubaligh, itu pun seorang dai ya. Bukan hanya kalau orang yang sudah datang ke majelis mungkin enak saling mengasih CD, tapi kasih mereka yang belum pernah datang ke pengajian. Ini hadiah, Masya Allah, luar biasa. Ibu lihat di mall, kalau begitu naik misalnya suka dikasih kertas brosur untuk diet lah, untuk apalagi makanan, untuk apalagi tuh diskon segala promosi. Bisa nggak begitu datang? Assalamualaikum Bu, ini kasetnya Bu, CD-nya silahkan. Masya Allah, luar biasa. Bu, ini Bu, silahkan CD-nya. Allahu Akbar. Itu kira-kira nerima nggak mereka itu? Nerima, insya Allah. Ini Bu, ada tausiahnya Bu, silahkan Bu, ini dibawa. Enggak, 10 keping. Tapi siapa tahu di antara satu itu bisa mendapatkan hidayah. Rasulullah SAW mengatakan, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Masya Allah, ada seorang saja dapat hidayah karena Anda, maka pahalanya buat Anda lebih baik daripada unta merah. Masya Allah. Unta merah itu apa? Unta merah itu unta yang paling mahal. Kenapa paling mahal? Bisa 3 bulan tidak minum perjalanan. Dagingnya kalau dimakan paling lezat. Saking mahalnya dan saking lezatnya itu daging, alhamdulillah saya belum pernah merasakannya. Iya, saya juga nggak tahu unta merah itu seperti apa. Namun sangat terkenal, humrun ni'am. Bayangkan humrun ni'am, kuda unta yang paling mahal. Dulu kan kendaraan unta kan? Dulu kan unta kendaraannya kan? Paling enak juga adalah unta merah. Sekarang paling mahal kendaraan apa kira-kira? Mungkin pesawat. Oh, pesawat ya. Iya. Kalaulah dulu sudah ada pesawat, pasti Rasulullah akan mengatakan, siapa saja di antara kalian yang bisa memberikan hidayah kepada seseorang, maka pahala Anda itu lebih mahal daripada pesawat. Masya Allah. Kalau dulu ada pesawat.
Tapi sekarang kalau dulu tidak ada, makanya hanya ada unta. Bisa nggak sih kira-kira ini kita ini sekarang semua menjadi pendai, menjadi dai? Dari mana sumbernya? Di sini. Alhamdulillah banyak guru-guru, banyak ustadz-ustadz, banyak kiai-kiai. Dengarkan, oh ini bagus nih, langsung minta tolong nanti yang rekaman hari Senin, hari Selasa, atau hari Rabu, atau hari Kamis, atau hari Jumat, hari Sabtu, atau hari Ahad, ya saya minta rekamannya 10 keping. Insya Allah bisa nggak kira-kira? Bisa kan? Nah bisa tuh, kirain mau makan ini Era. Bisa. Memang itu kita objektif kita nih sampai akhir Maret ini kita mau menyelesaikan ada sekitar 150 kajian tahun 2014 yang kita belum selesai, kita buatkan linknya. Dan satu link itu sebenarnya waktu ibu pikir cuma satu garis link, tapi itu prosesnya itu ada editing, ada rendering, ada format ke video, format ke MP3, itu take some time sih. Jadi insya Allah objektif kita sampai akhir Maret 150 kajian selama tahun 2014 itu semua sudah ada linknya dan alhamdulillah kita upload di YouTube. Masya Allah, tuh kan? Itu nanti saya akan buatkan list-list judul-judul kajian. Jadi mungkin nanti kan Abi kan setiap kamis itu tematik. Jadi kan tema bebas, fikih, sirah, semua. Nah itu nanti berurutan. Jadi ibu sirah semua. Fikih semua. Jadi kalau mendengarkan itu juga saling sambung menyambung. Nah, jadi mungkin nanti saya akan tanyakan karena selama ini kita pernah coba kan di waktu sebelumnya kan, misalnya kita buatkan aja CD banyak asal, tapi kan kita tidak tahu ibu ini maunya apa. Nah, supaya tidak mubazir, karena terus terang ibu, alhamdulillah memang peralatan Rumil juga hari ke hari kita udah punya yang kayak untuk CD duplikator, bikin semua segala macam untuk upload gimana dan juga keping-keping CD. Dan once CD itu udah ada, itu kita nggak bisa tuh misalnya mau kita timpa untuk CD yang lain, nggak bisa. Nah, ya nggak bisa. Satu. Dan saya maksudnya melihat kemarin ini sempat ada yang beberapa CD itu kan misalnya masih banyak nih, dan untuk di awal karena kita belum tahu animo ataupun ibu-ibu maunya seperti apa, mungkin seperti yang Abi katakan, saya akan buat listnya. Jadi ibu-ibu nanti yang praktis, saya mau CD yang judul ini dong, saya mau kajian Abi Maki yang temanya ini dong, ataupun kajian Ustadz siapa yang temanya ini, baru kita akan buatkan. Masya Allah. Dan itu juga proses waktu juga. Saya sih terus terang di sini juga, saya juga menginfokan juga dari selama ini. Kan juga pernah waktu kemarin ini kan juga ada yang tanya lagi ke saya, apakah kalau mau menjadi sering datang ngaji ke Rumil ataupun ngaji ke itu apakah ada syarat member atau bayar sesuatu? Saya katakan lagi tidak ada. Kan seperti diketahui di sini kan kita tidak ada memberan, tidak ada apapun semua segala macam, dan seperti juga kita udah dari lagi juga semuanya ini kan juga untuk ibu sendiri sebenarnya apa yang bisanya ibu berikan pada Rumil sampai ini, alhamdulillah, terima kasih. Dan untuk misalnya CD seperti ini juga kan sebenarnya ya ini kerjaan PR saya sama Mas Ali juga sih, maksudnya yang kesana kayaknya oke kayaknya asik, tapi sebenarnya setelah itu bingung kerjain dan yang biasanya hobinya bisa mau sedikit jalan-jalan, jadi harus kerjain editannya Rumil ya, ataupun misalnya bikin CD. Nah itu agak-agak jadi mengganggu waktu saya, agak-agak Jazakillah khair. Amin. Insya Allah ibu kita akan berusaha terus ke depan, karena sayang sekali Abi bagus kasih materinya, semua ustadz juga bagus. Kalau doakan aja supaya kita semua bisa istiqomah dan kita semua juga, Abi juga sehat, kita semua juga selalu sehat untuk dapat selalu ke kajian dunia seperti ini. Masya Allah, jazakillah khair. Jadi jadikan semua yang hadir tempat ini dai. Kita berkewajiban menjadi seorang dai. Bagaimana caranya? Membagikan kepingan-kepingan yang diri sendiri bisa di kopi 2, kopi 3, kasih. Masya Allah. Itu adalah siapa tahu dijadikan sebagai pahala yang luar biasa buat diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi lagi, Masya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naiklah ke atas, ke langit pertama. Jumpa di langit pertama adalah dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Saya sudah sampaikan, ini perjalanan Mi'raj. Lalu langit kedua jumpa lagi dengan Nabi Isa
dan Yahya alaihissalam. Nabi Isa dan Nabi Yahya ini adalah dua nabi yang memang ketika di buminya saja berteman. Ya, ketika di buminya saja bersahabat. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik lagi ke langit ketiga berjumpa dengan Masya Allah nabi yang luar biasa. Wajahnya yang Rasulullah dikatakan laqad utiya li Yusuf syatrul jamal. Nabiullah Yusuf alaihissalam yang luar biasa keindahan daripada bentuk wujudnya, fisiknya, sampai semua orang kagum ketika melihat Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kalaulah orang kagum melihat Nabi Yusuf alaihissalam, ingat Nabi Yusuf diciptakan oleh siapa? Allah. Apalagi Allah jauh lebih indah daripada Yusuf alaihissalam. Kita sering membicarakan kegantengannya Yusuf alaihissalam, gantengnya Yusuf alaihissalam, tapi punten, yang menciptakan Nabi Yusuf itu siapa? Allah. Pasti Allah lebih indah daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena punten, kenikmatan yang terindah di sorga bukan bidadara, bukan bidadarinya, bukan sungai susunya, bukan sungai khamernya, bukan buah-buahan yang datang sendirinya, bukan hamparan perbadani yang lebar, bukan. Tapi keindahan yang paling indah di sorga adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini yakin. Bunda, sesungguhnya itulah kenikmatan terindah di sorga. Khas ahli jannah itu melihat Allah. Khas ahli jannah melihat Allah. Saya lanjutkan. Lalu Nabiullah Muhammad SAW dari Nabi Yusuf naiklah ke Nabi Idris alaihissalam. Di Nabi Idris ini adalah di langit yang keberapa? Keempat. Masya Allah. Saya sampaikan Nabiullah Idris alaihissalam. Nabiullah Idris alaihissalam itu diwafatkan di langit keempat. Ini yang akan saya bahas pertemuan hari ini. Karena di pertemuan lalu saya katakan pertemuan yang datang, bagaimana kisah Nabi Idris wafat di langit keempat. Ya, masih lupa? Ingat? Ingat, Masya Allah. Iya. Lihat, bunda yang berbahagia, juga sahabat Rumil dimanapun berada, saya sampaikan bahwa Nabiullah Muhammad SAW berjumpa dengan Nabiullah Idris. Nabi Idris ini adalah seorang nabi yang diberikan keistimewaan, yang mana keistimewaannya karena dia seorang nabi dan rasul juga, ataupun seorang nabi punten. Dan Allah katakan kepada Nabi Idris, wahai Idris, ya, siapapun yang ada di muka bumi ini selagi engkau masih hidup, apabila mereka beribadah, maka ibadah mereka yang dilakukannya engkau mendapatkannya. Masya Allah. Bisa dipahami nggak bunda? Ya Idris, seandainya di ahli bumi ini, yang tinggal di bumi ini, mereka sedang beribadah kepada Allah, dan selama engkau masih ada di muka bumi ini, maka pahala semua orang yang beribadah di muka bumi ini engkau mendapatkannya. Masya Allah. Maka Nabi Idris ketika mendengar itu, alangkah baiknya kalau usianya apa? Panjang. Kalau usianya panjang berarti apa? Semakin banyak yang ibadah, maka dia semakin dapat pahala. Berpikirlah Nabiullah Idris, kalau gitu gimana caranya ya biar saya usianya panjang, biar usia saya panjang. Berdoa. Setelah itu apa? Rasanya ingin sekali berjumpa dengan malaikatul maut untuk berbicara. Pembicaraannya ingin mengatakan, wafatnya aku jangan sekarang, nanti aja, kapan saja. Maka saat itu Nabi Idris sedang duduk, datang malaikat, bukan malaikatul maut, datang berjumpa. Lalu kata Nabiullah Idris, assalamualaikum wahai malaikat. Waalaikumsalam wahai Idris. Ditanya, hai malaikat, anda tahu di mana malaikatul maut berada sekarang? Kata malaikat ini, saya tidak tahu di mana malaikatul maut sekarang. Memangnya kenapa? Aku ada perlu ingin jumpa dengan malaikatul maut. Kalau begitu, silakan naik ke punggungku, aku akan angkat dan aku akan cari bersamamu di mana malaikatul maut. Nabiullah Idris naiklah di punggungnya malaikat. Dalam riwayat disampaikan, Nabi Idris berjalan bersama malaikat mencari malakul maut sampai langit pertama, sampai langit kedua, sampai langit ketiga. Begitu sampai di langit keempat, malaikatul maut lagi di situ duduk, lagi ada. Itu dia malaikatul maut. Assalamualaikum ya malakal maut. Kata malaikatul maut, waalaikumsalam wahai malaikat. Lalu ditanya oleh malaikatul maut, ada apa gerangan kau datang kemari? Ada perlu apa?
dijawab dengan mengatakan, justru itu aku mencarimu karena hambamu yang soleh, nabi yang ada di bumi, Nabiullah Idris ingin berjumpa denganmu. Lalu kata malaikatul maut, Idris? Nabiullah Idris? Iya, aku juga ingin berjumpa dengannya. Di mana dia sekarang? Kata malaikat, dia berada di punggungku sekarang. Turunkan. Begitu turun Nabi Idris, malaikatul maut bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Idris bertanya, apa yang membuat anda bertakbir wahai malakul maut? Malaikatul maut menjawab, demi Allah, Allah memerintahkan kepada saya, wahai malaikatul maut, cabut nyawanya Nabi Idris. Cabut nyawanya Nabi Idris. Lalu malaikatul maut mengatakan, siap, aku akan segera mencabutnya, tapi ingat, cabut di langit keempat. Lalu kata malaikatul maut, gimana aku akan mencabut Nabi Idris di langit keempat, sementara Idris alaihissalam hidupnya di mana? Di bumi. Makanya saya nunggu di langit keempat. Apa mungkin Idris nanti datang sendiri buat dicabut nyawanya ya? Ternyata Nabi Idris justru ingin ketemu dengan malaikatul maut, ingin panjang umurnya. Lalu malaikatul maut justru ingin mengambilnya, nyawanya. Begitu datang Idris, alhamdulillah akhirnya datang juga. Datang juga, subhanallah, akhirnya datang juga. Mungkin kata Nabi Idris, tahu begini mah nggak datang saya, di bawah aja. Nabi Idris, memangnya kenapa? Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu, tapi yang aku bingung, Allah memerintahkan kepada aku mencabut nyawamu di langit keempat. Aku bingung gimana ini di bumi, sementara langit keempat. Aku nunggu, tidak lama engkau datang dengan malaikat ini. Mohon izin Idris untuk mencabut nyawamu. Nabi Idris pasrah, Allah, la ilaha illallah, cabut Nabi Idris nyawanya. Sampai disitulah Nabi Idris tinggal di langit keempat. Punten, Nabi Idris jumpa dengan malaikat mau apa tadi? Panjang umur ya. Justru di sana menghadapi apa? Maut. Sekarang kira-kira pernah nggak bunda mengharap sesuatu diperkirakan akan dapat kebaikan malah jadi malapetaka? Pernah nggak begitu? Ah itu dia. Tenang saja, begitu memang. Iya. Tenang saja. Kenapa? Begitu bunda. Ada nggak musibah yang tadinya tidak tergambar musibah malah jadi musibah? Pernah kan? Pernah. Ada sesuatu yang diperkirakan musibah malah jadi tidak musibah? Pernah juga. Begitu. Karena apapun tan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bunda singkat, kalau ada orang yang kena musibah, itu Allah suruh memilih, ayat terserah pilih mau ngambil yang mana. Kalau ibu atau bunda, sahabat Rumil dimanapun berada, ketika sedang mendapatkan musibah, pilih mau milih nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 pilihan, bebas. Pilihan pertama, orang yang murka dan marah-marah terhadap musibah itu. Itu satu. Boleh gitu, silahkan saja. Kenapa? Memang itu pilihan, tapi pastinya tidak mendapatkan apa-apa, malah justru mendapatkan lebih berat lagi musibah itu. Sampai punten dalam hadis Rasulullah punten dalam perkataan kalau yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud dengan menyebutkan kata-katanya, siapa saja yang marah-marah terhadap musibah yang didapatinya, apakah uangnya hilang, apa suaminya meninggal, apa istrinya meninggal, apa anaknya meninggal, apa orang tuanya meninggal, sampai dia hilang mengontrol emosinya, sampai mukul-mukul wajah, sampai merobek-morek wajah, sampai mukul-mukul tembok, sesungguhnya dia seperti sedang membawa tombak ingin membunuh Allah. Na'udzubillah. Dipahami bunda? Itu orang tidak bagus. Itu pilihan pertama. Ketika mendapatkan musibah seperti itu, tidak baik dengan keadaan seperti ini. Pilihan pertama. Kedua, ada yang sabar. Pilih sabar. Sabar tapi terpaksa. Ada nggak sabar terpaksa? Itu pilihan kedua tuh. Udah berobat kesana kemari kesana, ya udah duduk aja. Kenapa? Sabar aja saya. Nyari duit yang hilang nggak ketemu, udah saya sabar aja. Tapi masih ngedumel aja. Pokoknya kalau ketemu orangnya hajar habis-habisan. Tapi sekarang ya udah ketemu, saya sabar aja. Itu sabar. Nomor 2 itu. Terserah. Itu pilihan bunda. Yang ketiga, ada yang sabar plus ridho. Masya Allah. Sabar plus ridho itu lebih tinggi derajatnya. Saya sabar dan saya ridho, ya Rob, dengan apa yang telah diberikan terjadi kepada saya ridho. Susah nggak itu? Susah.
Sabar, ridho. Sabar, ngedumel, itu mah kita banget gila. Sabar tapi ngedumel, ya. Itu di bawah, nilainya di bawah. Ada yang marah-marah, itu dilarang. Sabar ngedumel masih mendingan, tapi nggak bagus, nggak dapat pahalanya. Sabar, ridho tinggi. Ada yang keempat lebih tinggi lagi. Apa coba? Sabar, ridho plus syukur. Syukur. Kenapa? Karena dia tahu musibah yang didapati di dunia adalah keridhaan Allah di akhirat. Masya Allah. Kesulitan yang dia dapatkan di dunia, pintu sorga yang terbuka di akhirat. Seperti itu. Kira-kira Bunda kalau kena musibah mau pilih yang mana? Maunya pilih 4. Maunya pilih yang 4. Biasanya kejadiannya yang mana? Itu alhamdulillah ngaku semuanya nih. Memang susah, jujur ya. Jujur emang begitu. Nah, ini bebas, terserah. Terserah, makanya luar biasa bagi orang yang sanggup sabar ketika musibah plus ridho plus syukur. Syukur ketika musibah, ya Rabb terima kasih. Kenapa? Karena idza ahabballahu al-'abdu ibtalahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan uji hamba itu dengan ujian, ya seberat ujian yang dia terima, sebesar itu pula pahala yang didapatkan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan idhamul jaza ma'a idhamil bala au kama qala. Ya, dahsyatnya pahala akan terlihat daripada dahsyatnya ujian. Semakin besar ujian, semakin besar pahalanya. Itu dia. Makanya begitu dapat ujian, orang yang tadi syukur, alhamdulillah ya Rabb, semoga dengan hal seperti ini menghapuskan dosa saya dan membukakan pintu lebar buat surga bagi saya. Masya Allah. Bunda, itu dia. Kira-kira Bunda silahkan pilih kalau dapat musibah mau jadi nomor berapa, silahkan bebas memilih. Tapi sekarang sudah tahu kuncinya. Misalnya lagi musibah, marah-marah, ini mah golongan pertama nih. Dapat musibah, aku mah sabar tapi marah-marah lagi. Itu golongan kedua. Sabar lalu ridho, itu golongan ketiga. Sabar ridho, alhamdulillah ya Rabb, ini bukti Allah sayang kepada. Waduh hebat, itu mah rumil banget, itu mah nomor 4 mah. Iya, ini semuanya Masya Allah, lihat aja wajah-wajah ridho begini tuh, ridho banget ini. Saya lanjutkan. Iya, Idris alaihissalam wafat di langit keempat. Subhanallah, wafat di langit keempat Idris alaihissalam. Sampai akhirnya Rasulullah berjumpa dengan Nabi Idris. Naik lagi ke atas, jumpa dengan malaikat di langit kelima, jumpa dengan Nabiullah Harun alaihissalam. Masya Allah, ketemu dengan Nabiullah Harun alaihissalam. Nabi Harun ini adalah kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Kakaknya Nabi Musa. Ya, Nabi Harun itu ada kakaknya Nabi Musa. Kakak kandung. Nabi Harun ini dilahirkan di saat kan gini, Fir'aun yang mimpi buruk itu, ya kan? Lalu ditakwilkan akan datang dari kelompok Bani Israel, keturunannya Yakub, iya, akan menghancurkan kerajaan yang namanya kerajaan Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun. Maka Fir'aun serba ketakutan. Kata Fir'aun, hancurkan anak-anak Bani Israel. Iya, bunuh saja. Lalu akhirnya mereka mengatakan, ini ting-tengnya, Haman diantaranya, wahai Tuan Raja, kalau seandainya setiap anak laki-laki yang terlahir dibunuh, suatu saat yang akan datang, mungkin kita susah banget mencari laki-laki, padahal budak laki-laki itu lebih kuat tubuhnya. Gimana kalau seandainya 1 tahun ini bunuh, 1 tahun nanti enggak, 1 tahun nanti bunuh, 1 tahun enggak. Jadi apa? Selang-seling. Nabi Harun dilahirkan pada waktu tahun aman. Bisa dipahami ya? Nabi Musa lahir pada waktu tahun serem. Tahun apa? Tahun apa dong? Tahun pembunuhan. Harun aman alaihissalam. Iya, Harun aman. Lihat-lihat, saking takutnya kehilangan jabatan, anak kecil dihabisi, dihancurkan. Itu adalah konsepnya Fir'aun. Bukankah sekarang kalau ibu lihat di Palestina yang banyak terbunuh siapa? Anak kan? Hari ini anak-anak 20 tahun yang akan datang masih anak-anak apa? Mereka paham Israel mengatakan hancurkan anak-anaknya. Kenapa? Satu saat yang akan datang dia akan jadi besar. Subhanallah. Dia sudah pakai konsep Fir'aun.
Bayi dibom, bayi dihancurkan. Iya bayi, tapi 20 tahun, 30 tahun yang akan datang akan mengangkat senjata. Iya. Dan punten Allah Maha Adil. Paling banyak bayi terbunuh di Palestina dan paling banyak bayi dilahirkan di Palestina. Subhanallah. Iya, di Palestina. Luar biasa. Bahkan di sana kalau ibu punya, misalnya ada orang yang punya anak 5, satu hidup, alhamdulillah, syukur. Jadi mereka gitu punya anak sudah tahu resiko. Kalau wafat ya sudah Allah. Wafat Allah. Subhanallah, seperti itu. Dan mereka sudah anak kecil itu sudah terbiasa mendengar dentuman bom, dengan tangisan, dengan suara senapan. Maka kalau dia hidup sampai 25 tahun, 30 tahun, coba jadi apa dia? Terbiasa dengan semujahid. Kalau kita terbiasa game, PlayStation, nyanyi-nyanyi, begitu dengar langsung kaget. Nggak terbiasa. Makanya tolong anak kita tuh ajarkan hal-hal yang cowok banget gitu. Iya. Yang gimana gitu diajarkan. Sampai Rasulullah mengatakan, "A'allimu auladakum as-sibahah." Ajarkan bagaimana berenang. Wardimayah, tembak-tembakan. Ya, nembak ataupun panah dulu ini. Warkabah, bagaimana cara naik kuda atau segala macam. Subhanallah, coba dilihat. Ini kalau Rasulullah SAW mengajarkan, kan Rasulullah punya cucu Hasan. Hasan itu berdekatan dengan Usama bin Zaid. Iya. Lagi kecilnya ditaruh di hutan, duduk di hutan, kejar aku, kata Rasulullah. Rasulullah lari, dua anak ini berlari mengejar Rasulullah di hutan malam-malam. Kenapa? Mendidik seseorang yang kokoh dan kuat. Masya Allah. Ini malam-malam, ma bangun, ma mau ke toilet. Astagfirullah. Gimana mau jadi pejuang? Ke toilet aja. Ke toilet aja ini anterin. Bi, tungguin. Astagfirullahaladzim. Harus nungguin nanti. Astagfirullah. Kenapa coba? Ibu punten, ada nggak ibu punya anak penakut sekarang ini? Hah? Ya, kenapa coba? Coba gimana nanti mau jadi pejuang? Latih sekarang, latih. Nah, ayo nak, gimana caranya? Belajar. Subhanallah, seperti itu. Kadang-kadang Abdullah bin Zubair ditaruh di hutan, dibiarkan saja. Pulang kamu sendiri. Iya, pulang sendiri. Bapaknya lari, anaknya sambil nangis malam-malam. Nyari, biarin. Terbiasa. Subhanallah, itu adalah seorang laki-laki yang gagah, berani. Coba bagaimana didikan kita kepada anak-anak kita untuk menjadi pejuang. Nanti kalau tidak seperti itu, orang yang la haula wala quwata illa billah, bunda, seorang yang dai, orang dakwah, contohlah sebentar, misalnya mau datang ke sana kemari, kalau fisiknya tidak kuat, gimana coba kira-kira? Iya, fisiknya tidak tahan, seperti apa? Satu tempat, dua tempat sudah loyo. Kenapa? Nggak bisa. Kenapa? Lihat, untuk apa? Kesehatan yang harus diutamakan. Memang benar. Maka dengan menyebutkan, punten kata-katanya, "Allimu auladakum as-sibahatu war-rimayatu war-rakabah." Subhanallah. Selanjutnya dengan mengatakan kata-katanya, Rasulullah selalu mendidik putra-putranya benar-benar untuk dididik yang hebat-hebat, kuat. Kenapa? Menghadapi masa yang akan datang. Subhanallah. Ini mau jago, jago berantem di PSP. PSP jago berantem, giliran prakteknya lari misalnya. Tapi bukan berarti ngajarin tawuran, bukan. Iya, tapi fisiknya dengan kuat dan kokoh. Subhanallah. Ini ya. Selanjutnya saya sampaikan, Harun ini adalah kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Dan tidak ada nabi yang paling kuat yang Allah ciptakan kecuali Nabi Harun. Punten, Nabi Musa. Ibu pernah mendengar Nabi Musa ini membunuh seseorang, tapi tanpa sengaja kan? Itu cara membunuhnya pakai apa? Fawakaza. Dalam kalimatnya dalam Al-Quran, fawakaza. Wakaza itu artinya bukan doroba, tapi wakaza ini dengan jari ini. Jadi sudah dilerai, tapi ini masih ngotot. Kata Nabi Musa, diam kamu, mati. Subhanallah, mati. Ini sampai kalau Syekh Singgiti, ya wakaza itu dengan digini, diam kamu, mundur kamu. Entah kena kepalanya, entah kena ininya. Diam kamu, kelepak, mati. Subhanallah. Makanya tidak disengaja. Maka Nabi Musa alaihissalam pernah lihat ketika Nabi Musa langsung berangkat, lalu ketika melihat dua orang wanita, ditanya oleh Nabi Musa, "Ma khatbukuma, apa yang terjadi kepada kalian? Kenapa tidak menggembalakan di sana?" "Oh, di sana laki-laki semuanya. Kami adalah wanita. Kami tidak terbiasa dengan berdesak-desakan dengan laki-laki. Maka kami nunggu mereka pulang baru kami air untuk gembala-gembala kami." Nabi Musa apa yang dilakukan? Nabi Musa pergi mengangkat batu. Begitu batu diangkat, fajarat fihal ma, keluar air dari batu itu. Saya tanya, kira-kira kalau batu diangkat keluar air di dalamnya, batu segede apa tuh?
Saya apa? Mungkin batu segini keluar, oh ada airnya, nggak ada. Batunya besar diangkat sama Nabi Musa. Memang kuat, paling kuat Nabi itu Nabi Musa. Ini perkataan para alim ulama. Sampai dengan mengatakan belum tentu 10 orang laki-laki bisa mengangkat batu itu. Nabi Musa bisa mengangkatnya. Berjumpa dengan Nabi Harun, lalu di langit ke-6-nya berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Lalu selanjutnya di langit ke-7 berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Baitul Ma'mur. Punten, saya sampaikan. Nabi Ibrahim alaihissalam di Baitul Ma'mur sedang duduk, nyender, kakinya melonjor ke depan begitu, sambil bersandar di Baitul Ma'mur. Rasulullah SAW melihat dan Rasulullah kagum dan kaget. Bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, man hadhi? Man hadhi? Siapa laki-laki yang bersender ini?" Dijawab, "Dzaka abuk Ibrahim." Ada perkataan lain Rasulullah bertanya tidak seperti itu, tapi Rasulullah bertanyanya, "Wahai Jibril, itu siapa laki-laki itu yang mirip dengan aku?" Subhanallah, yang mirip dengan aku. Punten-punten Rasulullah saja mengakui kalau Ibrahim alaihissalam wajahnya mirip dengan aku. Berarti banget-banget mirip. Kalau ada orang, ibu lagi jalan sama teman ibu, kata ibu, itu mirip sama kamu. Enggak, berarti emang kurang. Tapi kalau itu mirip dengan kamu, ya mirip banget sama aku ya, berarti ngaku dia. Saking miripnya. Bisa dipahami ya? Subhanallah. Dan Nabi Ibrahim bertanya, Rasulullah bertanya, Jibril itu siapa? Kok wajahnya mirip dengan aku? Dijawab oleh Jibril, itu adalah bapakmu Ibrahim alaihissalam. Berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Lihat, saya sampaikan. Begitu Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Masya Allah, langsung Nabi Ibrahim melihat Nabi Muhammad dan Rasulullah melihat Nabi Ibrahim dengan menyebutkan Assalamualaikum, kata Nabi Ibrahim, Assalamualaikum ya ibni salih wa ya nabiyyus salih wa ya khatamil anbiya wa ya akhi salih. Itu kata-katanya. Assalamualaikum wahai anakku yang soleh, karena Nabi Muhammad turunannya Nabi Ibrahim. Assalamualaikum wahai anakku yang soleh dan saudaraku yang soleh, karena saudara seiman seislam, iya, dan Nabi yang soleh, karena memang Nabi. Subhanallah. Ini kata-katanya, iya. Assalamualaikum wahai anakku yang soleh, juga untuk anak saudaraku yang soleh, dan apa tadi? Nabi yang soleh, khatamul anbiya. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, waalaikumsalam ya Abi Ibrahim wa ya Khalilullah, kekasih Allah. Subhanallah. Ini sampaikan salam antara Nabi Muhammad dengan siapa tadi? Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berwasiat. Wasiat pertama, ya Muhammad, aqrili ummatika minni assalam. Bunda, penting ini. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan salam untuk umatmu dariku Ibrahim. Masya Allah. Lihat Bunda, Nabi Ibrahim ternyata merindukan kita. Sampai Nabi Ibrahim nitip salam kepada kita. Alhamdulillah dengan pengajian ini ibu sudah menerima salam daripada Nabi Ibrahim. Ibu tinggal jawab, sudah dijawab. Mau sekarang untuk ditegaskan, dikatakan kalimatnya wa alaikassalam ya Ibrahim Khalilullah, ataupun sebetulnya kita sudah menjawab tapi nggak ngeh dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu termasuk ibu punya jawaban. Kenapa ketika tahiyat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim, kenapa kepada Ibrahim, tidak kepada Musa, tidak kepada Isa, tidak kepada Zakaria, tidak kepada Yahya, tidak kepada siapa dan siapa, justru kepada Nabi Ibrahim? Jawabannya, karena Nabi Ibrahim menitipkan salam buat kita. Subhanallah. Nabi Ibrahim titip salam buat kita. Bayangkan Bunda, dalam hati kita yang paling dalam, kita kagum, ya Rabb, Nabi Ibrahim titip salam buat saya. Iya, buat Bunda. Ya Allah, indahnya mendapatkan salam dari Nabi Ibrahim. Indahnya kita mendapatkan salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin ada yang kaget baru hari ini tahu, waduh,
ternyata kita dapat salam dari Nabi Ibrahim. Iya. Pulang dari Rumil, suaminya, Pak, ada salam dari siapa? Dari Nabi Ibrahim. Wah. Kacau lagi. Nanti ngaji di mana, mah? Rumil, wah itu sesat itu. Bahaya itu. Kapan ketemu dengan Nabi Ibrahim? Bukan, Pak, peristiwa Isra Mi'raj. Duduk ngaji. Subhanallah. Kalau bagusnya lagi nanti nih, kalau misalnya bisa, pas nonton film Di Rumahku Ada Sorga, ajak suaminya. Biar apa nanti? Biar suaminya juga tahu gimana itu rumah di sorga itu. Jangan ibu aja nuntut. Pokoknya ibu dengar, kalau sudah ngaji di Rumil, ibu harus kayak Siti Aisyah. Harus kayak Siti Aisyah. Bapaknya kayak Abu Jahal. Ya gimana dong? Nggak bisa-bisa. Repot ya, gimana ceritanya ya? Jadi di Rumahku Ada Sorga. Kalau misalnya, Pak, ayo dong Pak, nonton Pak, Di Rumahku Ada Sorga Pak, ayo Pak. Wah, kasihan lagi penitia Rumil nanti buat suaminya gimana ceritanya. Tapi bagus juga kan, ketika ngeliat tuh Pak kayak gitu dong Pak. Mana tuh Pak, Mama sih nggak begitu, jadi berantem nanti di sana. Kadang-kadang beberapa kali saya pengajian Pak Sutri, subhanallah. Begitu lagi pengajian Pak Sutri, ada perempuannya. Begitu saya bicara, langsung suaminya ngomong, "Ma, dengerin Ma." Kadang-kadang ada juga suami istrinya begitu ngomong, Pak, kamu banget tuh Pak, astagfirullah. Makanya saya jadi, ini gimana? Makanya kalau pengajian udah nggak usah tetap-tetapan. Kadang-kadang lagi gini, saya ngomong, kalau suaminya gini ya, berarti ini kena banget. Atau begitu lagi ngomong tiba-tiba istrinya, yes, itu pasti kena itu suaminya. Jadi serba salah ya. Jadi subhanallah, jadi begitulah kira-kira nih ya. Jadi kalau bisa ini ngajinya itu serempak, suami istri. Paling tidak bunda, apa yang dapatkan sekarang transfer ke suami. Jujur, mungkin ada berapa persen di antara bunda yang menyampaikan hasil pelajaran kepada suami. Alhamdulillah ada 30% saja di tempat ini menyampaikan kepada suami, luar biasa. 50, Masya Allah. 70 berhasil, luar biasa. Iya, tapi kadang-kadang Pak, tadi ngaji, oh gitu, bagus. Katanya, udah nanti aja, capek. Astagfirullah. Akhirnya ibu tulisan bolak-balik aja. Tulisan apa? Ini Pak, pengajian tadi. Nggak hafal-hafal. Astagfirullah. Padahal kita ingin menyampaikan ke suami. Tapi ini nanti alhamdulillah ini udah berjalan alhamdulillah. Saat ini. Jadi setiap kajian yang sekarang kan live nih, diberikan langsung jam 10. Nah, dan diulang lagi setiap jam 8 malam. Oh, Masya Allah. Jadi ibu-ibu kalau yang misalnya mau mendengarkan lagi kajian hari ini, kita siarkan live langsung pas pada saat jam kajian yang malam hari jam 8. Jam 8 malam. Masya Allah, alhamdulillah. Tuh kan, dengerin tuh. Denger ya, subhanallah. Lanjutin, kayaknya seneng banget gitu kalau ngomongin suami itu. Padahal itu pembina kita, pembimbing kita yang akan saking sayangnya, saking tidak mau berpisahnya dunia akhirat. Subhanallah. Saking tidak mau berpisah dengan dunia dan akhirat. Masya Allah. Saya lanjutkan. Luar biasa Rasulullah SAW. Nasihat pertama, lihat perkataan pertama. Bayangkan yang berjumpa Nabi dan Nabi, dua-duanya kekasih Allah. Satu kekasih Allah, yang satu kekasih Allah. Jumpa, Masya Allah, yang diceritakannya luar biasa. Kalau ibu hobinya misalnya belanja, ketemu sama teman yang hobinya juga belanja, iya, punten, makasih. Kalau seandainya ibu hobinya belanja, ketemu dengan orang yang hobinya juga belanja, teman, kira-kira yang diomongin apa? Belanja. Tuh di mana tasnya itu? Iya. Oh, subhanallah. Walah, udah mesra panjang. Kalau ketemunya ahli pengajian sama ahli pengajian, yang diomongin apa? Ngaji. Tadi dia ngaji di mana deh? Pengajian. Gurunya siapa? Misalnya dengan menyebutkan di sana ada kajian, di sini ada kajian, kita bagi dua yuk. Kamu datang ke sana, aku datang kemari. Nanti apa yang kamu dapatkan kasih ke aku kasih ke kamu. Rekamin saya ya, aku rekamin di sini. Masya Allah, luar biasa. Saya punya sahabat. Itu tidak perlu saya sebut namanya, iya. Saya punya sahabat di Mekah sana, Masya Allah, kalau lagi ngaji bertiga. Kalau ada ustadznya bisa datang bertiga. Tapi begitu ada pengajian, tiga. Ini di masjid ini, masjid ada, di masjid ada, kita bagi tiga. Di sana, di sana, di sana. Setelah itu habis pengajian, janjian ketemu sebelum subuh untuk apa? Menyampaikan apa yang disampaikan, apa yang disampaikan. Masya Allah.
Di sini agak susah ya. Lumayan tapi, iya. Tapi minimal sekarang kan kajian tidak di Rumil aja, kan ada kajian lagi di tempat lain mungkin. Iya. Maka tolong di sana 1 orang, sini 1 orang. Iya. Kajian di sana coba bereskan. Apa yang didapatkan? Apa yang didapatkan? Dan punten cari pengajar sebanyak-banyaknya. Cari guru sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kalau ibu bapak hanya menyukai kepada seorang guru, begitu guru itu salah, kecewa seumur hidup kayaknya. Wah, semuanya sama semua. Tidak. Ambil yang baiknya, bismillah. Ya, dengan cinta dan kasih sayang. Pelajari. Oh iya, pelajari, pelajari. Seperti itu, Bunda. Subhanallah. Saya lanjutkan. Berjumpa dengan Nabi yang pertama yang diucapkan karena Nabi dan Nabi pertama, salam buat umatmu ya. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, bukan hanya mengatakan salam saja. Yang kedua dengan mengatakan Subhanallah, indah. Lihat yang keduanya dengan ucapan kata-kata yang sangat luar biasa. Saya sampaikan Allahu Akbar. Jamilul jannah. Kalimatnya dengan mengatakan indahkan sorga yang akan kau dapatkan nanti. Indahkan sorga dengan yang, atau sorga yang akan kau dapatkan nanti, indahkan. Maksudnya, ibu kalau ini rumah, ini tempat, asal jadi, nggak usah dicat, nggak usah diapa, nggak usah dikasih apa-apa, kira-kira masih tetap bisa dipakai kan? Nggak usah pakai wallpaper, masih bisa dipakai kan? Kenapa mesti dikasih wallpaper? Ibu nggak usah dikasih karpet juga masih bisa duduk kan? Iya. Ini tangga nggak usah dikasih bunga-bunga juga tetap jadi tangga kan? Iya. Ini suha apa coba? Nggak usah dikasih jadi kan? Tapi kenapa harus ada kasih itu, kasih lampu? Indah. Indahkan surga yang akan Anda tinggali nanti dengan apa? Dengan tasbih. Tasbih. Iya. Punten kata-katanya. Tasbih, tahmid, tahlil. Itu adalah keindahan surga yang ibu miliki nanti. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu adalah aksesoris surga yang ibu punya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu adalah aksesoris surga yang bunda punya. Nanti bunda, punten kalau ibu masuk, misalnya ada perumahan. Perumahannya luas tanahnya sekian kesekian. Misalnya perumahan itu tiap rumah dapat 300 meter rumah, 300 tanah, 300 meter, 300 meter. Dibikinlah. Jarak 3 tahun aja 5 tahun bunda lihat ke rumah itu, ke komplek itu. Apakah semua dalamannya rumah sama? Lain. Di dalamnya kebunnya sama? Tidak. Depannya sama? Tidak. Begitu masuk ada yang wah indah, ada yang biasa standar. Punten, keindahan di sorga itu begitu ibu saling berkunjung antar rumah ke rumah sorga, Masya Allah, ibu akan kagum melihat rumah-rumah orang yang pandai berzikir. Kenapa? Karena aksesoris rumah sorganya begitu indah. Hiasannya nyaman. Ibu kan gak susah. Sambil pulang dari Rumil, sambil datang ke Rumil, tasbih banyak-banyak, tahmid banyak-banyak. Itu mengindahkan ruangan kita di sorga. Masya Allah, luar biasa. Apakah benar Rabi Maki nanti kita bisa saling berkunjung? Pasti. Pasti. Ibu bisa ketemu lagi dengan teman-temannya di sorga nanti? Pasti. Di sorga bisa berkumpul. Dan di sorga bisa saling bertanya, mana fulan, mana fulan, mana fulan. Punten bunda. Tapi ketika nanti berkunjung, lihat, kan sorga darajat. Bertingkat. Yang paling tingginya adalah Firdaus. Tinggi. Yang berkunjung itu yang bawah ke atas apa yang atas ke bawah? Benar. Yang atas ke bawah yang berkunjung. Kalau satu level masih bisa berkunjung ke sini dan ke sini. Begitu ditanya dan mengatakan, mana fulana? Oh fulana ada di sorga atas. Waduh. Dia datang ke sorga kita. Masya Allah. Kok kita nggak lihat ke sorga yang di atas? Enggak. Kenapa? Kalau nyampe ke atas kita nggak mau balik nanti. Sementara rumah kita bukan di sana. Bisa dipahami bunda? Iya. Karena kalau sudah di sorga tidak ada permohonan yang tidak dikabulkan kan? Begitu masuk ke sana, pengen di sini nggak mau balik. Maka ada satu doa yang sangat indah. Kata-katanya itu luar biasa, bahasa Indonesianya itu luar biasa. Dengan menyebutkan kata-katanya, ya Allah, ketika aku memiliki orang yang soleh, dan jika orang soleh itu menjadi ahli jannah, maka Masya Allah, oh bahasa sendiri aja Bu. Iya.
Ini bahasa renungan, iya, bahasa renungan dengan menyebutkan kata-katanya. Ya Allah, terima kasih Engkau telah berikan. Ini dalam bahasa Indonesianya saya terjemahkan, tapi dalam bahasa Arabnya cukup berjelimet bahasanya, namanya juga bahasa Arab. Maksud saya indah kata-katanya, saking indahnya susah dihafal bahasa Arabnya. Iya. Tapi punten dalam bahasa Indonesianya kan Allah Maha tahu. Pokoknya gini, persis seperti di doanya Syekh Su'ud Syurem. Kan Syekh Su'ud Syurem selalu dianggap wah ulama segala macam. Tapi begitu dia doa mengatakan, ya Allah, tolonglah aku daripada pujian-pujian manusia yang ada. Sesungguhnya aku tidak seperti yang mereka kira. Mungkin aku adalah orang yang paling durhaka di hadapanmu, tapi di hadapan hamba-hambamu aku adalah orang yang paling soleh. Saya takut itu. Ampuni aku, karena mereka tidak tahu siapa aku. Subhanallah. Gitu kan? Subhanallah. Ibu juga tidak tahu siapa saya kan? Yang tahu siapa saya, ya saya dan keluarga. Dikiranya saja, itu ini, boro-boro sama. Samanya apa? Sholatnya nggak khusyuk, ibadahnya juga istilahnya apa? Susah. Iya, mau berbuat baik juga susah, menjaga lisan juga susah, sama dengan bunda saja. Hanya punten aibnya masih ditutup saja. Ya kan bunda? Makanya Syekh Su'ud Syurem dengan mengatakan, ya Rabb, aku tidak seperti yang mereka kira. Subhanallah. Ampuni mereka dan ampuni aku, sesungguhnya mereka tidak tahu siapa aku. Subhanallah. Lihat kata-kata yang dilanjutkan beberapa ulama dengan mengatakan, ya Rabb, terima kasih Engkau telah berikan kepadaku teman-teman yang soleh. Seandainya salah satu di antara temanku yang soleh itu menjadi ahli jannah, maka ikutkan aku bersama temanku yang soleh tadi. Masya Allah. Dan wahai teman-temanku yang soleh, seandainya kelak engkau menjadi ahli sorga, panggil aku untuk menemanimu di sorga. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kadang-kadang ketika ketemu dengan orang soleh, aku sangat menyukai kamu, wahai fulan. Jika engkau menjadi ahli sorga, panggillah aku nanti di sorgamu. Masya Allah. Tapi jangan, tapi kalau kamu di neraka panggil aku, jangan. Subhanallah. Tapi itu khusus untuk bagian dalam sorga. Itu adalah untungnya ketika bunda memiliki orang-orang yang soleh dan soleha. Masya Allah. Ibu ketika di sini, ibu punten. Sekarang ibu hadir di rumil ini, di majelis ini, al-hiliyah ini. Saya tanya bunda punten, ada nggak di antara ibu yang kenal wajahnya tidak tahu namanya? Ada nggak? Banyak. Tapi kalau wajahnya familiar kan? Begitu di jalan ketemu, mau kemana bu? Mau ke sana? Oh iya, assalamualaikum, salam, beres. Nanya anaknya siapa mah? Tahu, cuma teman pengajian. Masya Allah. Pun di sorga nanti, kita pernah ketemu ya? Di mana ya? Pengajian di Rumil. Oh iya, Masya Allah. Yang kamu selalu duduknya di sana kan? Kamu yang selalu duduknya di sini kan? Tahu, semua tahu. Luar biasa. Maka punten, ini adalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Semoga benar-benar menjadikan ikatan ukhuwah yang indah bunda. Tadi saya sudah ajarkan bagaimana cara berdakwah walaupun tidak dakwah bisa dengan kaset yang ada. Punten, ibu tahu nggak bunda yang berbahagia? Masya Allah. Saya ingat waktu ngebongkar masjid yang di rumah depan rumah saya itu. Mungkin ibu yang baru tahu, yang pernah tahu dulunya itu kan rumah itu ada bentengnya. Dahsyat sekali sampai dibilang nih benteng Takeshi katanya. Saya akhirnya dirobohkan. Begitu kita lagi merobohkan itu, ada ibu-ibu tukang donat selalu di depan rumah itu, donat gitu. Donat. Saya lagi ngontrol begini, lagi capek-capeknya, tiba-tiba dia tanya, ini lagi apa? Lagi robah ini mak. Buat apa? Buat masjid. Oh, masjid nanti. Iya. Itu subhanallah, itu ditaruh donatnya, ada piring konsumsi kan, ditaruh di situ. Saya kira mau 2 mau 3, semuanya ditaruh. Setelah itu dia bilang, mama kagak bisa kasih apa-apa, Betawi banget bahasanya. Iya, ini aja ya, tolong aja, ini dari emak nih, kagak bisa ngasih apa-apa. Subhanallah. Iya mak, makasih mak. Pulang si emaknya, itu yang tukang dak melihat kan, tukang itu kan pada dibayar kan? Pada dibayar kan? Pada turun dia bilang, Abi saya nggak usah dibayar hari ini. Abi saya nggak usah. Itu kenapa? Membawa inspirasi banget tukang donat itu. Luar biasa kan? Bunda tahu besoknya nggak dagang tukang donat. 2 hari nggak dagang, 3 hari, 5 hari nggak dagang, ke-6 harinya datang. Donat. Saya tanya, mak kemana aja? Kan kemarin modalnya nggak ada, habis. Harus cari dulu rumput buat kambing. 1 rumput 10.000, 1 karung 10.000. Nah setelah itu nanti dari 10.000 itu punya sisa 5.000 buat bikin donat lagi.
Setelah 5 hari baru terkumpul buat modal donat. Baru setelah 7 hari kira-kira bisa dagang lagi. Bisa dipahami nggak Bunda? Bayangkan saja bisa begitu orang itu. Luar biasa. Luar biasa. Sekarang punten, saya hanya tidak untuk apa-apa ya. Bunda lihat, ini adalah orang yang bersih. Datang ke majelis taklim, namanya juga adalah majelis taklim yang indah, namanya juga adalah Raudhatun min Riyadhil Jannah. Soalnya ada yang nanya ke saya, punten, nanya ke saya, Abi Maki, ini di Rumil saya boleh nggak ya kalau mau kasih makanan buat jamaah, tapi nggak banyak, mungkin cuma 20 biji, mungkin cuma 30 biji, ada konsumsinya nggak ya? Saya begitu masuk tadi ada di situ ada air segala macam. Kalau mau silahkan, nggak apa-apa. Ada bisanya pisang bolen cuma 30, tik datang duluan taruh situ. Bayangkan habis ngaji, ibu-ibu yang ahli surga ini datang ambil makanannya, masya Allah, luar biasa. Itu yang naruh satu pisang di situ, entah sebesar apa pahalanya. Tapi jangan banyak-banyak, nanti bolen semuanya di situ. Subhanallah, ini seperti itu Bunda. Jadi tolong di majelis taklim itu sekali mendayung 2-3 pulau terjangkau. Iya. Pizza kemahalan, pizza mah langsung ke mobil saya aja. jangan, tidak, subhanallah, iya. Jadi Bunda saya sampaikan, punten, iya. Sekali mendayung, Bunda datang ke majelis taklim. Setelah itu Bunda apa lagi? Bukan hanya datang ke majelis taklim, tapi apa? Bunda dengar pengajian, silaturahim. Habis itu aja ada infaknya. Infaknya bukan hanya sekedar apa? Masya Allah, apa yang dia lakukan? Ini ada, saya air aja lah. Rumil, untuk hari depan airnya saya yang kasih ya. Saya kasih 2 dus. Masya Allah, taruh 2 dus. Insya Allah pada minum nggak ibu-ibu nanti? Minum, taruh di depan, begitu masuk luar biasa. Tapi punten, kalau habis minum taruh lagi di tempat sampahnya. Ini jangan nanti lo makanan dibawa-bawa acak-acakan lagi. Iya, capek kita ngepelnya. Iya, tapi enggak, di sini pada bersih semuanya. Kalau saya habis pengajian itu masya Allah rapi semuanya, rapi bersih semuanya. Saya kagum dengan Syekh Habib Khayat. Kisah nyata ini. Begitu di masjid lagi zikir sama saya tuh bareng, tiba-tiba dia ngeliat ambil ada bekas-bekas kain ke baju, kan ada kain suka jatuh-jatuh ya, diambil deh di masjid itu, dimasukin ke saku, dimasukin ke saku. Saya bilang, Syekh, maksudnya apa? Ini sampah di masjid saya masukin ke sini dulu, nanti di luar dibuang. Ibu kalau di masjid ada bungkus permen aja diambil nggak kira-kira? Ambil, buang keluar. Allah tahu itu. Di pengajian pun demikian, ini taman sorga. Kalau misalnya ada lupa naruh tisu segala macam, bismillah. Yang bekas siapa tuh? Saya nggak duduk di sana. Allah yang tahu. Subhanallah. Dia menyebut, ya saya masukkan. Enggak nih, tapi gede banget, masukin ke tas dulu aja deh. Nanti di luar dibuangnya. Begitu nanti dibuang di luar lupa, bawa ke rumah. Begitu suaminya, "Mah, ini apa sampah di sini?" Kacau lagi nanti hasilnya. Tapi yang jelas dengan mukmin itu demikian. Hati yang bersih akan berakibat kepada akhlak yang bersih. Akhlak yang bersih akan berakibat kepada teman-teman yang sangat luar biasa menjadi bersih. Iya, saya lanjutkan. Lihat, ighrisul jannah. Hiasi, jamilul jannah. Indahkan sorga dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, dengan tahlil. Bunda yang paling pandai berzikir, sorganya paling indah. Bunda yang paling berzikir paling indah, sorganya paling nyaman dan paling indah. Masya Allah. Nggak usah dibuang keindahan-keindahan yang kita miliki dalam berzikir. Sebisanya saja Bunda. Pulang ke rumah zikir sebisanya saja. Setelah itu selesai Nabi Ibrahim jumpa, Nabi Muhammad naik lagi ke atas, ke Sidratul Muntaha. Sebelum saya sampaikan ke Sidratul Muntaha, dari Nabi Ibrahim ke atas ke Sidratul Muntaha, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencium wangi yang sangat luar biasa, wangi yang indah. Sampai Rasulullah, ibu kalau mencium wangi yang ada, gitu kan? Kalau ingin puas, cium wanginya kayak gimana lagi? Ini wangi apa nih? Wangi apa nih? Kalau bau gimana? Bau nih, bahkan napas ditahan. Biar apa? Biar nggak kesedot. Tapi kalau ada yang wangi, langsung, ini wangi apa nih ya? Subhanallah, ini wangi apa nih? Wangi apa? Subhanallah. Iya, kalau ada yang wangi seperti itu. Punten, Rasulullah ketika antara ketemu dengan Nabi Ibrahim sampai ke Sidratul Muntaha, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wanginya luar biasa. Ini wangi apa ini? Jibril ini wangi apa? Jibril ini wangi apa?
Malaikat Jibril menjawab, ini adalah wanginya Masyitah dan keluarganya. Subhanallah. Masyitah. Siapa Masyitah? Ada yang tahu Masyitah? Tukang sisir anaknya Firaun. Tukang sisir daripada anaknya Firaun. Tapi ada yang menyebutkan Masyitah itu adalah putrinya Firaun. Tapi Masyitah itu binti Firaun. Masyitah putrinya Firaun. Tapi putrinya, punten kan Firaun ada apa namanya? Ada selir-selir, ada yang mengatakan demikian, iya. Ada yang mengatakan itu adalah salah satu pembantu yang ada di Firaun. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi namanya ini tidak tahu. Namun Masyitah itu artinya daripada mushtu itu sisir. Berarti Masyit itu adalah yang menyisir rambut keluarganya Firaun. Masyitah. Lihat Masyitah ini sedang nyisir rambut anaknya Firaun, jatuh sisirnya. Begitu Firaunnya jatuh, dia katakan bismillah. Mengambilnya sambil bismillah dengan nama Allah. Anaknya Firaun, ya Masyitah, alaki rabbun siwa abi? Apakah engkau punya tahu Tuhan selain ayahku? Lalu Masyitah tanpa ragu, rabbuki wa rabbu abak, Allah. Tuhanmu dan Tuhan bapakmu adalah Allah. Anaknya kaget karena saat itu Firaun dituhankan. Ditanya lagi dengan mengatakan, ya Masyitah, alaki rabbun siwa abi? Apakah engkau punya Tuhan selain bapakku? Rabbi wa rabbuki wa rabbu abak, Allah. Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan bapakmu adalah Allah. Saya akan laporkan kepada bapakku. Laporkan kepada Firaun. Firaun murka, panggil Masyitah, ya Masyitah, alaki rabbun siwai? Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Dijawab oleh Masyitah, Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Alaki rabbun siwai? Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah. Diancam Masyitah. Panggil semua anak-anaknya. Anaknya ada 4. Yang paling kecil masih di buaya. Ya Masyitah, seandainya engkau masih mengatakan hal yang sama seperti itu, aku akan lemparkan anak-anakmu ke bawah. Di bawah itu timah yang sudah digodong. Bukan air, bunda, timah. Timah kalau kena panas mencair kan? Mencair. Blak, timah. Di atas berdiri. Siapa yang di atas berdirinya? Masyitah. Iya. Masyitah berdiri di bawahnya Firaun, lalu sudah disiapkan anaknya dibawa ke atas. Diikat. Lalu, ya Masyitah, seandainya engkau mengatakan bahwa Tuhanmu adalah Allah, maka anakku yang pertama aku akan lemparkan. Melihat kepada anaknya dalam keadaan tersenyum, tidak ada keraguan sedikit pun. Tenang Masyitah. Ya Masyitah, alaki rabbun siwai? Ya Rabbi wa rabbukallah. Dilempar anak pertama. Pung. Pes. Gimana kalau tubuh kena timah yang sangat lagi mendidih? Langsung lebur, langsung tinggal tulang. Anak kedua diangkat. Masyitah berlinang air matanya melihat anaknya yang kedua. Ya Masyitah, alaki rabbun siwai? Dijawab, Rabbi wa rabbukallah. Dilempar, jatuh lagi. Pes, habis. Yang ketiganya naikin lagi ke atas. Ya Masyitah, alaki rabbun siwai? Dijawab, Rabbi wa rabbukallah. Dilempar lagi. Subhanallah, habis semuanya. Yang terakhir hanya tinggal bayi digendong. Lalu dengan ya Masyitah, serahkan bayi itu. Tidak, biar aku yang membawa bayi ini, dan biar aku yang naik ke atas sana. Naik Masyitah ke atas. Begitu melihat tulang anak-anaknya yang ke-1 dan kedua, ketiga sudah kelihatan, dipegang anaknya. Ya Masyitah, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan kekeh mengatakan Tuhanmu adalah Allah? Masyitah mengatakan, ya, aku akan kekeh mengatakan seperti, tapi aku ingin satu syarat. Apa syaratmu? Jika aku mati dan anakku mati saat yang satu ini, kuburkan aku bersama anak-anakku dalam satu tempat. Jadi tulangnya kumpulkan dalam satu tempat. Min haqqi kadzalik. Ini adalah hakmu, aku akan kumpulkan tulang-tulang anak-anakmu dengan kamu. Ditanya lagi, alaki rabbun siwai? Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Ini bayi ini, gimana nih? Masya Allah, bayi diantara yang berbicara bukan hanya Isa alaihissalam saja, bukan daripada yang ditanya oleh Juraij saja, tapi bayinya Masyitah berbicara dengan mengatakan, ya ummi,
itmainni ya ummi fa innaki muqbilatun ilal jannah. Subhanallah. Wahai ibuku, ya ummi itmainni, tenangkan hatimu, tenangkan jiwamu, wa innaki muqbilatun ilal jannah, sesungguhnya engkau sedang berhadapan dengan sorga. Melihat anak berbicara seperti itu, semakin kuat Masyitah, dan Masyitah mengatakan, Rabbi wa rabbukallahu akbar, loncat, wafat bersama dengan anak-anaknya. Maka kalau ada kulit terbakar seperti itu, baunya seperti apa, Allah ganti punten dengan wangi yang sangat luar biasa di atas sana. Semuanya menjadi keindahan karena wanginya Masyitah. Sekarang saya tanya, punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Masyitah laki apa perempuan? Perempuan. Hebat wanita bisa mewangikan di atas sana, dan tidak ada laki-laki yang dapat mewangikan di sana. Derajat wanita sesungguhnya indah dan luar biasa. Masya Allah. Islam itu mengangkat derajat wanita. Lihat, ada surah Al-Mujadilah, ada surah Nisa, tidak ada surah Rijal. Iya, bahkan punten keindahan-keindahan yang ada untuk para wanita, sampai Masyitah mengindahkan suasana di sana, sampai Rasulullah mengatakan, lau saqatat qatarati min qatrati utri Masyitah, seandainya ada satu titik saja jatuh parfumnya, wanginya Masyitah ke bumi ini, niscaya bumi ini semuanya akan harum dengan wanginya Masyitah. Subhanallah. Setetes saja masuk ke bumi ini, la syammat ahlil ardi jami'an. Kenapa? Mempertahankan keimanan, lebih cinta kepada Allah ketimbang kepada manusia. Sekarang saya tanya, berapa kali bunda mengedepankan cinta kepada sesuatu dan mengakhirkan cintanya kepada Allah? Berapa kali kita? Waktu sholat masih kekeh dengan sinetronnya, berapa kali? Waktu sholat masih kekeh dengan permainannya, berapa kali? Seperti itu. Waktu ibadah lebih mengutamakan sesuatu di luar Allah, lebih mengutamakan suami daripada Allah, lebih mengutamakan istri daripada Allah, lebih mengutamakan anak-anak dari Allah. Hati-hati ini, hati-hati. Ketika bunda sanggup melakukan hal itu, wangi yang semerbak yang bunda punya, Masya Allah, Masyitah. Kenapa? Hakikatnya bunda pernah mendengar Allah Al-Malik? Al-Malik. Ibu kalau kata-kata Al-Malik dalam Al-Quran, awal surah ada kata-kata Al-Malik, di akhir surah juga ada kata Al-Malik. Coba surat pertama dalam Al-Quran surah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Lanjutkan. Maliki yaumiddin. Ya, ada kata-kata Malik. Raja yang menguasai, yang memiliki. Memiliki dan menguasai, itu Malik. Dalam surat yang terakhir, surat apa? An-Nas. Ada kata-kata Malik nggak di situ? Ada. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Hebatnya, surah pertama ada Malik, surah yang terakhir ada Malik. Sesungguhnya Anda ini dimiliki dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki itu hanya catatan saja, semuanya milik Allah, bunda, milik Allah. Punya kekayaan, rumah, tanah, duit, itu catatan saja, semuanya punya Allah. Kan dibilangnya Al-Malik, yang memiliki dan yang menguasai. Mungkin nggak ada orang yang menguasai tapi tanpa memiliki? Manusia ada nggak begitu? Ada. Coba ibu kalau punya supir, yang menguasai mobil siapa? Tapi yang punyanya siapa? Ibu. Ibu punya rumah dipelihara karena ibu jauh, akhirnya ditaruh sama si mang-mang di sana. Yang menguasai di sana siapa? Mang-mang itu, yang punya siapa? Itu. Kalau Allah lihat yang menguasai, yang memiliki. Itu semua fata morgana. Apa yang kita punya itu kita nggak punya apa-apa, bunda. Nggak punya apa-apa kita ini. Kita punya apa coba? Diri kita nyawa saja kita punya Allah. Kita nggak punya apa-apa loh. Mata punya Allah. Maka dari itu wajar bunda kalau nanti karena kita bukan punya kita, karena punya Allah, makanya Allah banyak nanya ke kita. Iya kan? Allah nanya nggak kepada kita? Iya kan? La tazulu qadama abdin. Nanti tidak ada yang bisa lepas dari pertanyaan Allah ini. Allah bertanya dengan mengatakan, an umrihi fi ma'afna. Usianya sampai habis diapakan di dunia ini. Allah nanya, usia kita ini selama 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, diapakan usia ini? Mungkin ibu nanya, ngapain sih Allah nanya-nanya pakai umur saya? Itu punya Allah. Punya Allah.
Ibu kalau nitipin ke saya, Bi, titip motor, ibu wajar nggak nanya motornya? Wajar. Bi, nitip motor ya, saya mau keluar, saya itu, Bi, motor saya mana? Nanya-nanya lagi. Wajar, itu punya dia. Bisa dipahami Bunda ya? Kita punya siapa? Wajar nggak Allah nanya? Wajar. Ditanyanya banyak. Hati-hati, makanya siap-siap kita ini, kita tidak punya apa-apa Bunda. Nggak punya apa-apa. Kita ini punya Allah, jiwa punya Allah, semua punya Allah. Nanti insya Allah di kesempatan pas ada Pak Sutri, saya sampaikan hakikat ini. Biar suami istri saling memiliki sesungguhnya. Kenapa? Suami punya Allah, kita punya Allah. Cinta karena Allah itu lebih indah daripada cinta karena ganteng, karena cantik, karena jabatan, karena kaya. Itu tidak abadi itu. Tapi kalau cinta karena Allah abadi. Masya Allah, luar biasa. Iya, luar biasa. Nanti kita lihat di kesempatan yang datang, ya. Nanti barengnya kalau nggak salah sama Dr. Aisyah Dahlan, iya kan? Masya Allah, senang banget nanti kalau beliau bisa datang, nanti bisa sama-sama. Saya bisa belajar banyak kepada beliau. Wah, luar biasa. Ilmunya hebat dan luar biasa, Masya Allah. Iya. Saya lanjutkan. Lanjutnya berarti bulan depan ini kayaknya. Iya. Dari subhanallah, inilah yang terjadi. Iya. Begitu ini terjadi, mana keindahan siapa tadi? Masyitah. Akhirnya Rasul ini terakhirnya Bunda, sebelum saya lanjutkan ikhtitamnya, sampailah ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidrah itu adalah pohon sidr. Kalau sekarang bahasa Indonesianya pohon bidara. Tahu pohon bidara? Bidara. Kemarin loh waktu praktek mayat itu ada daun bidara tapi sudah ditumbuk. Tapi ada yang belum ditumbuknya. Daun bidara itu ada dua macam. Ada yang agak bulat, ada yang agak panjang. Ada yang punya di rumahnya pohon bidara, ada nggak di rumahnya? Jangan-jangan nggak punya, punyanya pohon plastik semua zaman sekarang. Tolong Bunda, kalau punya kenalan, punya teman siapa, agar tahu, bantu jamaah kita di sini bawa pohon bidara, daunnya bidara, daun bidara. Iya, ada temennya, ini PR buat semuanya. PR buat semuanya. Nanti saya kasih hadiah. Kalau yang dapat pohon bidara, pokoknya cari pohon bidara. Ya, coba lihat. Yang tahu nanti dapat hadiah. Hadiahnya adalah brosur umroh. Ya. Amin. Ya, brosurnya begitu dilihatkan. Kalau kata Ustaz Yusuf Mansur kan pegang syahadat. Nah nanti dapat umrohnya dengan yakin tapi syahadatnya. Iya, praktekkan saja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna, saking inginnya gitu, ya Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan keinginanku ini atas dasar cinta karena Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Seperti itu Bunda. Iya, tapi jangan disalah kaprahkan itu. Iya, ketika melihat sesuatu yang bagus, harus usaha, tetap usaha. Iya, harus usaha. Iya, Masya Allah, guru kita Ustaz Yusuf Mansur luar biasa. Pejuang yang sangat indah, pejuang yang tidak pernah mengenal Allah, mau siang, mau malam, mau kemana, wah, luar biasa, hebat. Belum pernah kemari ya dia? Mau dipanggil ya? Nanti kita panggil kemari. Iya, insya Allah, mudah-mudahan. Iya, nanti karena saya sudah datang ke beliau 2 kali, ngisi di tempatnya, sementara beliau belum pernah datang. Nanti kalau saya akan bilang gantian, insya Allah. Iya, insya Allah beliau dan luar biasa, soleh. Wala uzaki alallahi ahada, Masya Allah. Iya. Selanjutnya, Sidratul Muntaha, daun bidara. Tapi punten, daun bidaranya, pohon bidaranya tidak sama dengan pohon bidara yang ada di bumi ini. Rasulullah mengatakan pohon bidaranya besar. Kata Rasulullah, daunnya saja seperti telinga gajah. Dan bulat maksudnya. Dan apabila daun itu jatuh ke bumi, maka bumi itu akan gelap karena tertutup dengan daun sidr itu. Rasulullah di sana, di Sidratul Muntaha. Jibril tidak ikut karena tidak mampu mengikutinya. Apa yang dilakukan Rasulullah di Sidratul Muntaha? Jumpa dengan Allah. Bagaimana perjumpaan Rasulullah dengan Allah di Sidratul Muntaha? Bulan depan kita ketemu lagi. Jadi bulan yang akan datang adalah perjumpaan Rasulullah dengan Allah di Sidratul Muntaha. Masya Allah. Bisa dibayangkan Bunda, Allah berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Begitu Rasulullah mendengar kalimat cahaya Allah Subhanahu, Rasulullah tidak melihat Allah, hanya mendengar suaranya. Begitu tahu Allah tiba, Rasulullah sujud. At-tahiyat, at-tahiyat,
Ya, ketika kita sedang tasyahud, bacaannya apa? Tahiyat kan? At-tahiyat. Ketika di dalam keadaan sujud, at-tahiyatus shalawatu thayyibatu lillah. Itu nanti Allah jawab. Jadi nanti diabadikan percakapan Allah dan Nabi Muhammad dalam sholat ketika tasyahud akhir terutama. Masya Allah. Bunda ketika tasyahud tahu tentang Isra Mi'raj makin nikmat. Tapi apa yang terjadi ketika perjumpaan Allah dengan Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha? Semoga bulan depan pas pelajaran sirahnya kita jumpa. Karena Kamis yang akan datang kita pelajarannya apa? Fikih. Fikih ya? Kamis depan kita akan fikih. Insya Allah Kamis depan kita fikih. Selanjutnya Kamis depannya lagi tema bebas ya. Setelah itu baru terus berjalan insya Allah ya. Ini saja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon doanya bagi semuanya yang dalam keadaan sakit, semoga Allah berikan kesehatan lahir batin. Juga untuk anak kami, anak saya yang nomor 3 sudah 3 hari nggak bisa masuk sekolah karena pada malam apa ya kalau nggak keliru malam Rabu apa tiba-tiba jam 2 muntah sakit, muntah lagi udah dibawa ke dokter karena muntaber. Lalu tidak masuk sekolah, sudah mulai mendingan. Semalam uminya yang begitu ya, dari jam 2 uminya nggak bisa tidur, udah kita pijit-pijit dari mulai jam 2 semuanya jadi pusing, mau muntah enggak, segala macam. Sekarang salamnya saja tidak bisa hadir, dan mohon maaf kalau memang ada SMS atau BBM tidak terbalas ya, lagi sehat saja susah ngebalasnya karena kebanyakan ya, apalagi dalam keadaan sakit mungkin tidak bisa konsentrasi untuk melakukan itu. Mohon doanya semoga Umi Maki diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Miski diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Bunda yang hadir di tempat ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga keluarga Bunda, jaga putra-putri Bunda, juga orang-orang disayang dan dicintai oleh Bunda diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shfina washfihim anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum, lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakallah.